وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bi ni'matillahi allati tatimmus shalihat. Di malam hari ini insyaallah taala kita akan memasuki pembahasan baru dari suatu risalah singkat dari seorang alim ulama yang ma'ruf indana wa indakum, yaitu Syekhul Islam Al-Mujaddid At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dalam risalah beliau yaitu Al-Usulul Salasah, 3 landasan utama. Nah, inilah yang insyaallah ta'ala kita akan bacakan insyaallah ta'ala dari keterangan-keterangan asy-syekh. Tentunya harapan kita dari keterangan-keterangan atau penjelasan asy-syekh yang mana kitab ini terus diajarkan oleh ulama-ulama kita sampai pada hari ini. Bahkan muliahnya kitab ini Al-Usulus Salasah, 3 landasan utama ini, bahkan kalau kita lihat syarah dari syarah-syarah para ulama itu beraneka ragam. Datang ulama ini dia mensyarah Al-Usulus Salasah, datang selanjutnya dia syarah lagi, dan sampai sekarang terus disyarah dan disyarah oleh para ulama. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang akan kita bacakan dari risalah-risalah singkat yang luar biasa keutamaan dan kemuliaan di dalam kitab beliau ini. Lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau langsung menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Beliau langsung memulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Sebagian kita lihat dari keterangan para ulama, terkadang mereka menyebutkan bismillah kemudian dengan khutbatul hajah, sebagaimana yang sering dibacakan oleh ustadz-ustadz kita, innal hamdalillah dan seterusnya. Dan terkadang para ulama kita lihat mereka mencukupkan dengan membaca bismillah tanpa memulai dengan innal hamdalillah. Dan sebahagiannya menyebutkan dua-duanya, bismillah kemudian khutbatul hajah. Sebagian kita lihat juga ada yang memulai dengan langsung dengan khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Ada juga yang sebagian dari risalah-risalah singkat para ulama mencukupkan dengan bismillah. Maka para ulama mengatakan dengan bismillah ini itu sudah mencukupi dengan khutbatul hajah. Demikian pula sebaliknya, ketika dia dengan khutbatul hajah itu juga mencukupi dengan adanya bismillah. Nah, diperhatikan di sini ya, diperhatikan bagaimana letak penulisan dari para ulama rahimahullahu taala. Jadi diperhatikan, dicermati insyaallah taala. Kemudian ada yang sebagian yang menyebutkan secara lengkap. Mereka memulai dengan bismillah, kemudian dia lanjutkan dengan innal hamdalillah. Tentunya ini juga
bagus, bahkan mungkin lebih lengkap dari keterangan-keterangan para ulama. Bukan berarti ketika tidak ada bismillahnya atau tidak ada innal hamdalillahnya itu kurang. Itu semuanya ada trik di kalangan para ulama dalam menulis hal ini, sehingga para ulama belakangan datang mensyarah, mereka mengatakan itu adalah saling mencukupi. Nah, lihat lebih jauh. Beliau di sini menyebutkan bismillah. Beliau mengatakan bismillah. Dengan kata bismillah ini, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menerangkan, penulis Asy-Syaikh Muhammad Al-Mujaddid At-Tamimi rahimahullahu taala, kenapa dia memulai tulisannya risalah singkatnya dengan bismillah? Kenapa? Bil basmalah iqtidaan bi kitabillah. Karena mencontoh Al-Qur'an. Karena Al-Quran itu dimulai dengan bismillah. Yang kedua adalah wattiba'an li haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga dengan bismillah ini adalah mencontoh hadits dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dari kita lihat bagaimana risalah-risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia mengirim surat ke beberapa penguasa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka memulai dengan bismillah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dan ini pernah kita sebutkan dalam pembahasan Al-Qawaid Al-Arba. Kemudian di sini juga beliau mencontoh ulama-ulama sebelumnya. Para ulama ketika mereka menulis juga dengan bismillah. Dengan bismillah. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga ada yang perlu kita ingatkan secara singkat, adalah terkait dengan bismillah. Diterangkan di sini kata ba, dia diawali dengan yang seharusnya ini di bagian dibelakangkan, ada sesuatu yang harus diakhirkan, tetapi kenapa dia didepankan? Nah, di sini para ulama menjelaskan seharusnya kata-kata ini ada di depannya. Misalnya, ketika kita ingin makan, maka kita membaca aqulu bismillah. Kan begitu? Saya makan dengan membaca bismillah. Ada sebenarnya seperti itu. Tetapi kenapa tidak ditulis kata-kata sebelumnya, misalnya kata aqulu atau aktubu, saya menulis dengan membaca bismillah. Maka Asy-Syaikh di sini, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwasanya Asy-Syaikh di sini langsung memulai dengan bismillah, tentunya dengan dua faidah. Dengan dua faidah. Beliau mengatakan yang pertama adalah al-ula at-tabarru bil bada'ati bismillahi subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah karena minta berkah. Nah, perhatikan di sini jamaah. Kenapa terkadang risalah atau tulisan-tulisan kita itu kurang berkah kata para ulama? Karena jarang dimulai dengan bismillah. Kalau kita perhatikan surat-surat penting yang kita miliki, yang memulai dengan bismillah itu hanya surat nikah. Surat nikah jamaah, yang lainnya tidak. Sehingga para ulama mengatakan ini bisa saja ini kurang berkahnya di sini, kenapa tidak diawali dengan bismillah. Maka oleh karena itu di sini pelajaran penting bagi kita, ketika ada risalah-risalah, tulisan-tulisan penting, maka awalilah dengan membaca bismillah. Kenapa? Karena kita berharap mudah-mudahan dengan mengawali nama Allah itu ada keberkahan di balik itu. Yang kedua jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ya at-tabarruk, karena kita mengharapkan adanya berkah dari Yang Maha Kuasa, Rabbul Alamin. Yang kedua adalah ifadatul hasr. Ifadatul hasr adalah memberikan faedah pembatasan. Memberikan faedah
pembatasan. Kenapa? Sesuatu yang seharusnya di belakang kemudian dia diposisikan di bagian depan itu memberikan makna yang lebih. Coba siapa yang pernah memperhatikan surah Al-Fatihah? Kata iyyaka na'budu. Coba dicermati. Iyyaka na'budu, asalnya kata-kata ini adalah na'budu iyyaka. Itu asal susunan dalam ilmu bahasa Arab. Tapi kenapa dalam surah Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kata iyyaka dulu baru na'budu? Itu ada nilai lebih di balik itu. Padahal maknanya kalau kita lihat na'budu iyyaka, kami beribadah kepada kamu. Tetapi ketika sesuatu yang asalnya di belakang dia dikedepankan, berarti itu makna lebih mendalam. Sehingga disebutkan iyyaka, hanya kepada kamu. Kalau na'budu iyyaka itu bisa yang lainnya juga. Tapi ketika dia dimajukan ke depan, berarti pembatasan bahwasanya hanya kepada kamu, tidak ada yang lain. Coba perhatikan jamaah yang dimuliakan. Maka sama dengan ini. Kenapa dimulai dengan bismillah? Karena ada pembatasan-pembatasan tertentu. Sehingga kata Syekh adalah ada ifadatul hasr, memberikan faedah pembatasan. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita ingin tidur bismillah, kemudian ketika kita ingin makan bismillah, ketika ingin minum bismillah. Maka dari sini yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan Allah, bismillah. Allahu adalah salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala, yang mana seluruh nama itu bersumber dari Allah. Itu secara singkat. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau kita Ar-Rahman adalah merupakan nama dari nama Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ar-Rahman itu adalah nama yang khusus untuk Allah, tidak boleh dipakai oleh hamba. Sehingga hati-hati jamaah. Terkadang kecuali ada di depannya nama Ar-Rahman ini Abdurrahman, hambanya Ar-Rahman. Tapi hati-hati jamaah, terkadang namanya ini juga pelajaran penting di sini. Kalau ada namanya Abdurrahman, Abdul Qahar, Abdul Ghafur, maka disebutkan secara lengkap. Jangan memanggil Mamang atau Rahman. Itu tidak pantas jamaah. Dia harus disebutkan secara lengkap. Kenapa? Rahman ini adalah nama yang mukhtassun, khusus lillahi subhanahu wa ta'ala, tidak boleh dipakai oleh hamba, kecuali ada nama di depannya abdu, hamba. Itu Ar-Rahman. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan khusus Ar-Rahman ini khusus bagi Allah? Karena maknanya adalah al-muttasifu birrahmati al-wasi'ah. Karena Ar-Rahman itu adalah dia zat yang bersifat dengan rahmat yang sangat luas. Sudah menjadi sifatnya adalah merahmati dengan rahmatan wasi'ah, rahmat yang luas. Sehingga tidak boleh jangan dipakai oleh hamba. Nah, ini terkait dengan Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim ini boleh dipakai oleh Allah atau nama Allah, dan boleh dipakai oleh manusia. Nah, ini boleh kalau Ar-Rahim. Karena disebutkan adalah artinya Ar-Rahim itu adalah Dzurrahmah al-Wasilah. Jadi kasih sayang, yang memiliki kasih sayang yang tersampaikan. Itu Ar-Rahim. Maka coba lihat jamaah, luar biasanya kalau dirangkaikan kata ini Bismillahirrahmanirrahim, itu memiliki kandungan makna yang luar biasa.
Bagaimana tidak berkah suatu pekerjaan ketika diawali dengan ini, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Subhanallah. Tapi terkadang ini kita lupa dan lalai di dalamnya. Mudah-mudahan dengan kita mendengarkan keterangan-keterangan dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bisa kita amalkan dari keterangan-keterangan beliau. Saya kira itu secara singkat terkait dengan masalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lihat selanjutnya. Kemudian Asy-Syaikh Al-Mujaddid, Asy-Syaikh Muhammad Al-Mujaddid At-Tamimi rahimahullahu taala melanjutkan ucapan beliau. Perhatikan, ini ringkas tapi memiliki makna yang dalam. I'lam. Perhatikan kata-kata i'lam. Itu kalau kata-kata i'lam begini. Kalau misalnya i'lam itu namanya i'lam. Jadi artinya ketika seseorang mengatakan i'lam, berarti itu adalah tambih, mengingatkan supaya diperhatikan, dicermati. Jadi kalau kasarnya ya, itu bahasa kita, pendekatan yang biasa diajarkan oleh guru-guru kita adalah ketika ini mengatakan i'lam seperti ini, untuk memfokuskan perhatian. Itu namanya i'lam. Kata beliau i'lam, ketahuilah. Nah, maka dari sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini diterangkan tentang makna al-ilmu. Karena i'lam, ketahuilah, maka tentunya ada namanya al-ilmu. Apa itu ilmu? Perhatikan, nanti sebentar saya tanya ini. Ada beberapa tingkatan-tingkatan ilmu. Tetapi yang paling pertama kita ketahui dulu adalah ilmu. Apa itu ilmu? Kata Syekh, huwa idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Kalau ilmu itu adalah mengetahui atau pengetahuan tentang sesuatu sebagaimana adanya, dengan pengetahuan yang pasti. Misalnya ketika kita mengatakan api itu panas, ya, tunggu dulu, nanti saya coba-coba api itu panas atau tidak, kan begitu. Jadi adalah namanya ilmu, pengetahuan yang terhadap sesuatu yang sebagaimana adanya. Itulah namanya al-ilmu, dengan pengetahuan yang pasti. Pengetahuan yang pasti, itulah yang al-ilmu. Jadi namanya idrok, pengetahuan tentang sesuatu secara pasti. Bisa ya, saya ulangi. Al-ilmu huwa idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Jadi itu namanya al-ilmu, atau pengetahuan tentang sesuatu secara pasti. Itulah namanya ilmu. Jadi ketika kita mengetahui tentang tata cara sholat dengan dalil-dalilnya, itulah namanya ilmu. Karena kita mengetahui secara pasti. Kemudian setelah itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya uraikan sedikit tentang keterangan Syekh. Ini ada uraian dari Syekh Ibnu Utsaimin dari keterangan al-i'lam. Beliau mengatakan pengetahuan itu bertingkat-tingkat. Kata beliau, maratibul idraki sittun. Maratibul idrak. Pengetahuan itu bertingkat-tingkat. Sampai 6 tingkatan pengetahuan. Tingkatan tertinggi tentang pengetahuan ya. Tingkatan tertinggi itu tadi adalah al-ula al-ilmu. Itu yang paling tinggi, al-ilmu. Jadi tulis ya, tingkatan pertama adalah al-ilmu. Yang mana al-ilmu itu adalah huwa idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Itu yang telah kita sebutkan tadi. Pengetahuan tentang sesuatu secara pasti, itulah ilmu. Itulah ilmu. Saya kira ini ya. Terus as-saniyah, tingkatan kedua, dibawanya sedikit. Pengetahuan ya, tingkatan kedua. Ada namanya jahlul basit. Jahlul basit. Basit. Apa itu jahlul basit?
wa huwa adamul idraki bil kulliyah. Tidak tahu sama sekali. Itu namanya jahlul basit. Jadi kalau ada orang tidak tahu sama sekali, itu namanya jahlul basit. Tidak tahu sama sekali. Jadi saya ulangi ya, tingkatan kedua namanya jahlul basit. Tidak tahu sama sekali. Jadi adamul idraki bil kulliyah, tidak tahu sama sekali. Kemudian tingkatan yang ketiga ada namanya al-jahlul murakkab. Kalau kita bahasanya sekarang ini jamaah adalah sota. Jadi itu dibahasakan oleh para ulama. Cuma kita mungkin menjadikan sederhana atau menyederhanakan kata-kata itu jadi sota. Apa itu sota? Sok tahu. Jadi ada dalam keterangan para ulama. Apa itu jahlul murakkab? Adalah begini. Huwa idraku syai' ala wajhin yukhalifu ma huwa alaih. Ya, sota-sota jamaah. Jadi kata syekh adalah mengetahui sesuatu tapi menyelisihi kenyataan. Kenapa dikatakan jahlul murakkab? Jahlul murakkab itu artinya kebodohan berlipat. Kenapa jamaah begini? Mana jalan ke Makassar? Misalnya di Goa ini, mana jalur ke Makassar? Oh, ke sana atau ke sana. Padahal jalannya ke sana. Jadi dia sota. Kenapa? Dia sebenarnya tidak tahu, tapi dia menganggap dirinya tahu. Itulah yang namanya jahlul murakkab. Kejahilannya, kebodohannya berlipat. Sudah tidak tahu mengaku tahu, itu namanya jahlul murakkab. Jadi asalnya dia tidak tahu tapi tidak mau ditahu bahwasanya dia tidak tahu, akhirnya menjawab tapi salah. Itulah yang dikenal dengan jahlul murakkab. Jadi ingat-ingat ya, istilah-istilah ini penting sekali sebelum kita lebih jauh menguraikan keterangan Syekh. Yang keempat ada namanya al-wahmu, waham. Waham. Saya bacakan bahasa Arabnya. Al-wahmu huwa idraku syai' ma'a ihtimali diddin rajih. Jadi dia mengetahui sesuatu tapi dia tahu kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Kalau saya perbandingkan dengan persen, dia itu salahnya 60, benarnya 40. Jadi salahnya 60, benarnya 40. Itu namanya waham. Al-wahmu. Nah, itu al-wahmu. Jadi al-waham adalah mengetahui sesuatu tapi berlawanan dengan yang benar. Itu namanya waham. Biasanya juga adalah persangkaan. Tapi ini persangkaan salah. Nah, ini ya namanya waham. Jadi kalau kita persengkan kesalahannya 60, benarnya 40. Itu kalau waham. Terus yang kelima ada namanya asyak. Asyakku ragu. Apa itu asyak? Adalah huwa idraku syai' ma'a ihtimalin musawin. Kalau ragu itu 50-50. Nah, itu namanya asyak. 50 benarnya, 50 salahnya. Jadi sama-sama. Ada kemungkinan besar benarnya 50, kemungkinan salahnya 50. Jadi 50-50. Itu namanya asyak. Ragu. Asyakku. Jadi biasanya ini nih istilah-istilah ya. Kemudian yang keenam adalah adh-dhannu. Dhann. Adh-dhann itu adalah idraku syai' ma'a ihtimali diddin marjuh. Kalau adh-dhann ini, kalau saya persingkan 60 benarnya, 40 salahnya. Itu dhann. Bentuk persangkaan, tapi persangkaannya lebih banyak benarnya daripada salahnya. Ini ada 3 yang mirip ya, waham,
Ya, asyak, kemudian adzan. Nah, ini biasanya kita istilah-istilah. Jadi ingat, ini istilah ini dipakai oleh para ulama. Ketika mengatakan waham, berarti itu salahnya lebih besar. Kalau kita dikatakan asyak, berarti ada kemungkinan 50-50. Tapi ketika dikatakan adzan, maka itu benarnya 60, salahnya 40. Ini wallahu ta'ala a'lam bissawab. Itulah istilah tentang pengetahuan. Jadi saya ulangi dia catatannya. Yang pertama adalah al-ilmu, yaitu pengetahuan tentang sesuatu secara pasti, itulah ilmu. Yang kedua adalah al-jahlul basit, tidak tahu sama sekali. Yang ketiga adalah jahlul murakkab, yaitu mengaku mengetahui sesuatu padahal tidak, menyelisihi kenyataan. Itulah yang kita istilahkan bahasa ngetrennya mungkin ya istilahnya atau apanya adalah sota. Itu dia di jahlul basit, jahlul murakkab, kebodohannya berlipat. Terus yang ketiga adalah waham, kemudian asyak dan adzan. Itu istilah-istilah yang jamaah perlu perhatikan. Kemudian setelah itu al-ilmu yang qasimu ila kismain. Ilmu itu terbagi dua. Sebelum kita melangkah ini dulu. Ilmu itu terbagi dua. Ada namanya ilmu doruri. Ada namanya ilmu doruri. Ada namanya ilmu an-nadhari. Jadi saya ulangi, al-ilmu yang qasimu ila kismain. Ilmu itu terbagi dua. Ada ilmu doruri, yaitu mengetahui sesuatu secara langsung, tanpa butuh penelitian, tanpa butuh menelaah, tanpa butuh membaca, enggak, langsung. Itu namanya ilmu doruri. Doruri sudah sama tadi yang kita sebutkan. Ketika kita mengatakan api itu panas, itu namanya doruri. Tidak perlu diteliti, tidak perlu dipegang dulu, tidak perlu dirasa dulu. Oh iya, ternyata panas. Sehingga itu namanya ilmu doruri. Tidak perlu ada dalil. Jadi ketika ada orang mengatakan api itu panas, mana dalilnya? Itu tidak perlu dalil. Kenapa? Karena memang sudah, itu kenyataannya seperti itu. Terus ada ilmu jenis yang kedua, ada namanya ilmu nadhari. Ilmu yang butuh yahtaju ilah nadharin wa istidlalin. Butuh adanya penelitian, butuh membaca, butuh pendalilan. Seperti apa itu? Adalah kal ilmi biwujubin niyah fil wudu. Contohnya seperti wajibnya berniat ketika ingin berwudu. Nah, kalau yang seperti ini namanya butuh dalil. Wajibnya niat ketika ingin wudu, wajibnya niat ketika mau sholat. Nah, ini namanya butuh dalil, sehingga dikatakan dengan ilmu nadhari. Perhatikan, ini penting sekali, sehingga terkadang kita perkara-perkara yang sudah jelas, mana dalilnya. Sama misalnya begini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita itu budaya kita Bugis Makassar itu ada budaya kita namanya budaya tabe-tabe. Ketika lewat di depan orang, maka kita itu permisi. Tabe, biasanya kita julurkan tangan, yang penting jangan membungkuk. Permisi tabe. Maka itu adalah sesuatu yang tidak dipermasalahkan. Nah, ketika ditanyakan budaya tabe-tabe ini, kita tanyakan mana dalilnya. Nah, ini yang seperti ini tidak perlu dicarikan mana dalil, mana ini, karena dia adalah ilmu doruri namanya. Maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan terkait dengan keterangan Syekh. Inilah yang disebutkan oleh beliau adalah i'lam.
maka ketahuilah. Nah, inilah ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jam berapa Suisa? 17. Iya, insyaallah. Kemudian lanjut selanjutnya, lihat. I'lam, ketahuilah. Ya, lihat ya, yang biasa lihat bahasa Arab kata i'lam, lihat i'lam. Rahimakallah. Nah, ini juga. Semoga Allah merahmati kamu. Ini juga ilmu penting jamaah yang dimuliakan. Kita sebagai pengajar, apalagi anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sebagai orang tua adalah semuanya adalah pengajar-pengajar. Kalau bukan mengajar orang lain, minimal kita mengajar anak-anak kita nantinya atau istri kita. Kita adalah pengajar. Maka perhatikan kata Syekh di sini. Ini ilmu penting jamaah. Kata rahimakallah itu adalah bentuk doa. Semoga Allah merahmati kamu. Nah, ini jarang kita lakukan jamaah. Jarang sekali. Syekh dia menyampaikan ilmu, maka terlebih dahulu diajarkan, dia doakan terlebih dahulu. Doakan terlebih dahulu tentang doa rahmat. Maka ini semuanya yang sebagai pengajar, maka jangan lupa ketika ada perkara yang memberatkan anak-anak kita yang kita ajar, maka langsung ingat, mungkin disebabkan dia sulit menerima apa yang kita sampaikan karena dosanya kita. Satu. Yang kedua, karena terkadang kita itu jarang mendoakan orang-orang yang kita ajar. Yang terkadang cuma kita marahi dia, kita bentak dia. Coba ketika dia sulit, maka doakan, berdoa kepada Allah, ya Allah mungkin karena dosa saya ini sehingga dia sulit untuk ini. Kan itu yang harus kita lakukan. Maka ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau di sini menerangkan terkait dengan kata rahimakumullah. Beliau mengatakan maknanya adalah ghafarallahu laka ma madha min dzunubik. Subhanallah. Dia mendoakan kita semoga Allah mengampuni dosa-dosamu apa yang telah berlalu. Itu makna dari kata rahimakumullah atau rahimakallah. Jadi biasanya kata rahimakumullah iya. Jadi kata-kata ini biasanya kata-kata rahimakumullah atau rahimakumullah, rahimakallah. Itu artinya sama ketika satu orang ya kita mengucapkan rahimakallah. Tapi biasanya pada umumnya kita gunakan rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kalian. Itu yang lebih umum. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ini kan dulu artinya. Maknanya adalah ghafarallahu laka ma madha min dzunubik. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu. Itu arti rahimakumullah. Kemudian wa waffaqaka wa asamaka fima yastaqbilu minha. Adapun setelahnya nantinya kata rahimakallah adalah semoga Allah memberikan taufik kepada kamu. Semoga Allah menjaga kamu dari perkara-perkara apa yang akan datang. Itu makna kata beliau tentang rahimakallah. Maka ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, ini yang dari keterangan kata rahimakallah. Kemudian jamaah setelah itu beliau mengatakan annahu yajibu alaina. Annahu sesungguhnya yajibu alaina wajib bagi kita. Kita semuanya. Saya dan antum seluruhnya. Yajibu alaina, wajib bagi kita. Apa itu? Ta'allum arba'i masailah, mempelajari 4 perkara.
Jadi kalau yang tidak dipelajari ini jamaah, dosa ini. Karena wajib bagi kita, ini fardu ain. Bukan fardu kifai. Fardu kifayah kalau ada yang pelajari selesai, yang lainnya ini tidak. Kata Syekh, yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Tidak boleh tidak. Nah, inilah yang akan dibahas oleh Syekh. Ini akan dibahas oleh Syekh rahimahullahu taala. Jadi saya sebutkan secara singkat, yang wajib dipelajari bagi kita adalah, kata beliau, al-ilmu. Itu al-ilmu. Nanti akan dibahas oleh beliau, dan al-ilmu sendiri nanti akan mencakup beberapa bahagian. Yang kedua setelah berilmu, apa yang kita lakukan? Al-amalu bih, beramal. Jadi sudah punya ilmu, beramal, amalkan ilmu tersebut. Setelah itu yang ketiga yang wajib bagi kita adalah ad-da'watu ilaih, adalah menyampaikan kepada siapa saja yang bisa kita sampaikan kebaikan tersebut. Yang keempat adalah as-sabru, sabar. Ini nanti akan diuraikan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala satu persatu. Ini akan kita uraikan insyaallah taala terkait dengan perkara-perkara yang disebutkan oleh Syekh ini. Wajib bagi kita pelajari 4 perkara. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga. Nah, ini ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas? Jelas ya? Kalau begitu, yang santri semuanya angkat tangan. Yang santri semuanya angkat tangan. Iya, na'am, barakallahu fikum. Sudah, turunkan. Saya akan beri hadiah, tapi dia harus menjawab dengan benar. Saya butuh dari arah sini 1, dari arah depan 1, dan dari arah samping 1. Saya akan tunjuk, siap-siap memang. Nah, ayo. Kalau tidak tahu nanti saya kasih berdiri. Siap ya? Saya mulai dari arah kanan dulu. Yang sunnahnya dari arah kanan ini. Saya mau lihat dulu siapa ini, siapa. Nah. Tapi insya Allah kalau benar saya beri hadiah. Insya Allah ya. Jadi pelajaran-pelajaran yang saya sampaikan dicermati, dicatat baik-baik. Nanti di akhir akan ada hadiahnya insyaallah taala. Nah, siapa ini yang siap-siap saya lihat ini? Nah, ini yang paling di depan, yang di sebelahnya, yang siapa namanya ini? Yang ini, iya. Siapa nama tak? Angga. Siapa? Angga. Siapa namanya? Angga. Angga ya? Masya Allah. Rangga. Angga. Oh, Angga, Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Pertanyaan saya sederhana. Coba diuraikan, kenapa Asy-Syaikh memulai dengan kata bismillah? Ayo, kenapa? Kenapa tidak memulai dengan yang lain? Kenapa langsung bismillah? Kira-kira kenapa? Coba agak besar suaranya. Irfa sautak, angkat suara. Bisa? Bisa mencakup semuanya? Iya. Tidak ada yang lain? Sudah ya, kurang tepat. Dan insya Allah nanti saya mau lihat yang sebelah ya, masih sudah. Yang sini dulu, sebentar. Yang ya antum dekatnya tiang ya.
Jangan yang samping. Jangan ustadznya, antum ya, fadhal. Kenapa Allah di sini Syekh memulai dengan bismillah? Hah? Mencukupi apa? Khutbatul hajah. Sama jawabannya tadi, iya. Tidak ada yang lain. Saya mau akan ada yang sangat sederhana, insyaallah. Tunggu dulu sebentar. Ayo, tafadhal. Sedikit lagi. Ayo, insyaallah. Hampir sempurna. Ya sudah, karena cepat ya. Sudah, nanti lewat ya. Dua. Ya, ini dulu yang di depan. Tafadhal. Ah. Karena mencontoh Al-Quran, karena mencontoh ulama-ulama sebelumnya, dan karena mencontoh hadis. Ada lagi yang saya harapkan dari itu? Itu tidak ada yang lain. Apa? Mencukupi khutbatul hajah. Masih ada sedikit. Ayo yang lain. Naam, tafadhal. Ya, ini yang diinginkan. Tafadhal, nah maju sini. Tal. Ini yang diinginkan sebenarnya. Masya Allah, bagus jawabannya. Tapi ada satu yang tertinggal. Tafadhal. Sini yang di tengah. Mana santri ini? Mana santri? Masya Allah. Ini yang pakai songkok putih. Iya, tafadhal, kum, berdiri. Iya. Pertanyaannya, coba sebutkan apa itu, apa yang dimaksud dengan, atau apa yang dimaksudkan dengan jahlul basit. Ya. Besar-besar suaranya. Ya sudah, karena waktu ya lama ya, insyaallah nanti. Barakallahu fiik. Nah, fadhal bagian belakang. Fadhal antum kum, berdiri. Iya. Iya, tidak tahu sama sekali. Insyaallah. Tafadhal, nah maju sini. Saya kasih hadiah. Nah, barakallahu fiik. Masyaallah. Yang sini satu terakhir. Iya. Jangan yang besar-besar, yang tua-tua yang saya. Nah, barakallahu fiik. Ini yang paling kecil ini. Ya, fadhal kum. Saya mau ini kan, ilmu itu terbagi dua. Berdiri sekarang, ayo kum supaya jelas ya. Satu, ilmu daruri, 6. Dia. Terus yang kedua? Nah, masya Allah, barakallahu fiik. Tafadhal. Masya Allah. Nah, barakallahu fiikum jami'an. Yang belum dapat insyaallah, belum rezekinya insyaallah, mungkin pertemuan akan datang rezekinya insyaallah. Jangan bersedih, insyaallah ada rezeki yang lain ya. Nah, barakallahu fiikum jami'an. Ini dulu alafu minkum. Ini yang bisa kita berikan. Wallahu ta'ala bisawab, karena waktu alafu minkum. Barakallahu fiikum jami'an. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.